Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Suci Pratiwi dengan NIM 432181102868. Saya mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Return on Equity, Current Ratio, Growth Opportunity, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening, studi empiris di perusahaan high profile yang terdaftar di BI periode 2018 sampai dengan 2021. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, lalu kemudian metodologi penelitian. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian saya berawal dari fenomena investasi jangka panjang yang marak dilakukan oleh generasi muda. Berdasarkan data proyeksi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebesar 258 juta orang. Dari total tersebut, sekitar 67,29% merupakan umur produktif dengan kisaran usia 15-64 tahun. Generasi milenial ini lahir di tengah perkembangan teknologi yang canggih. Hal ini tentu mempengaruhi kebiasaan serta cara pandang mereka untuk bergerak maju dan menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Dengan cara pandang yang semakin dewasa ini, dunia pasar saham sudah banyak diminati oleh mereka yang ingin memproyeksikan keuangannya dalam bentuk tabungan jangka panjang. Biasanya, para investor ini memilih dan membeli saham dengan melihat harga saham itu sendiri, karena bagi mereka harga saham yang tinggi sama dengan bagusnya kinerja perusahaan. Hal ini mendorong banyaknya perusahaan untuk menunjukkan nilai perusahaan yang baik. Sejalan dengan perkataan Harmono 2009, nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Untuk itu, perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan perlu menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan atau juga komunitas di sekitar perusahaan. Perusahaan tidak hanya dapat digambarkan pada harga saham saja. Suatu perusahaan untuk mengukur tingginya nilai perusahaan juga dapat dilakukan dengan salah satu alat ukur yang digunakan yang disebut dengan price to book value. Price to book value menurut Brigham Houston merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Berikut adalah grafik perkembangan PBF tahun 2019, 2020, dan juga 2021. Pada grafik tersebut diperlihatkan besarnya nilai price book value dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Pada tahun 2019, nilai price book value senilai 2,44, kemudian turun pada tahun 2020 sebesar 2,09, lalu meningkat kembali pada tahun 2021 senilai 2,54. Menurunnya nilai PBF pada tahun 2020 diperkirakan karena menurunnya harga saham yang terdampak COVID-19. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang saya ambil di sini adalah profitabilitas, likuiditas, growth opportunity, kepemilikan manajerial. Struktur modal di sini saya ambil sebagai variabel intervening yang akan saya cari untuk menunjukkan apakah ada keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Atas latar belakang tersebut dan hasil penelitian yang akan saya jabarkan nanti, maka saya tertarik untuk mengambil judul dengan tema pengaruh ROE, CR,
atau current ratio, growth opportunity, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening, studi empiris di perusahaan high profile yang terdaftar di BI pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Batasan masalah. Pada penelitian ini, saya memiliki batasan masalah, yaitu nilai perusahaan yang akan diukur menggunakan price book value. Kemudian ada profitabilitas yang akan diukur menggunakan return on equity, likuiditas yang akan diukur menggunakan current ratio, dan struktur modal yang akan diukur menggunakan DEF. Rumusan masalah. Ada total 8 rumusan masalah yang saya buat untuk penelitian ini. Yang pertama, apakah ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah current ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah growth opportunity berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal? Yang keenam, apakah current ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal? Yang ketujuh, apakah growth opportunity berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal? Dan yang kedelapan, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal? Adapun tujuan penelitiannya yaitu adalah pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh ROE terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas dengan rasio current ratio terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh growth opportunity terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas atau ROE terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening. Yang keenam, untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas dengan rasio current ratio terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, untuk menguji dan menganalisis pengaruh growth opportunity terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening. Dan yang kedelapan, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis untuk referensi dan literatur pengembangan. Secara praktisi, bagi peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ROE, CR, growth opportunity, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Juga pada kesempatan ini, penulis berkesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis pelajari selama perkuliahan. Untuk perusahaan, untuk menghindari tindakan nilai perusahaan yang berlebih atau bahkan menghindari secara keseluruhan, karena informasi pada laporan keuangan yang dilaporkan sangat penting dan menentukan keputusan masa depan bagi para pengguna informasi dan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Dan untuk penelitian selanjutnya atau bagi rekan-rekan UMB, untuk sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya, serta menambah pengetahuan dan bukti empiris tentang nilai perusahaan dan faktor yang mempengaruhinya. Tinjauan pustaka. Penelitian saya ini menggunakan signaling theory. Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka berlindung diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Sub dari bab ini adalah nilai perusahaan.
profitabilitas, likuiditas, growth opportunity, dan kepemilikan manajerial. Kajian hasil penelitian yang berkaitan. Nur Wahida pada tahun 2019 meneliti kepemilikan manajerial memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. ROE juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Aslindar pada tahun 2020 meneliti profitabilitas dan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun likuiditas dan growth opportunity berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Haryanto pada tahun 2019 meneliti ROE berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Utami pada tahun 2020 meneliti struktur modal berpengaruh positif sebagai mediasi antara likuiditas dan nilai perusahaan. Kemudian, struktur modal juga berpengaruh negatif antara profitabilitas, growth opportunity dengan nilai perusahaan. Berikut adalah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini, di mana ROE akan berhubungan langsung dengan nilai perusahaan, current ratio akan berhubungan langsung dengan nilai perusahaan, growth opportunity akan berhubungan langsung dengan nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial juga akan berhubungan langsung dengan nilai perusahaan. Kemudian ada ROE yang berhubungan tidak langsung atau melalui struktur modal kepada nilai perusahaan, current ratio kepada nilai perusahaan melalui struktur modal, growth opportunity kepada nilai perusahaan melalui struktur modal, dan kepemilikan manajerial kepada nilai perusahaan melalui struktur modal. Berikut adalah hipotesis penelitian dari penelitian saya. Hipotesis pertama, return on equity akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kelima, return on equity melalui struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keenam, current ratio melalui struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketujuh, growth opportunity melalui struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedelapan, kepemilikan manajerial melalui struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, saya melakukan penelitian analisis untuk melihat pengaruh ROE, CR, growth opportunity, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan high profile di BI untuk periode 2018 sampai dengan 2022. Jenis dan sumber data yang saya gunakan adalah data kualitatif dan sumber datanya adalah data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan high profile dengan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2021, yaitu sebanyak 51 perusahaan. Kemudian, penentuan sampel. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode purpose sampling. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berada dalam kategori indeks LQ45 selama periode 2018 sampai 2021. Perusahaan high profile yang datanya tersedia lengkap di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan high profile selama 4 tahun berturut-turut dari periode 2018 sampai dengan 2021 dan memiliki rasio ROE, CR, dan DER. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang memenuhi persyaratan dan digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 38 perusahaan yang terlampir pada lampiran.
di mana unit analisis digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dengan jumlah observasi yang diamati adalah sebanyak 76 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan high profile yang menjadi sampel penelitian selama periode 2018 sampai dengan 2021. Berikut adalah definisi operational variable. Variabel yang pertama yaitu struktur modal menggunakan indikator DER dengan rumus total utang dibagi total ekuitas. Kemudian variabel kedua adalah profitabilitas dengan indikator ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Kemudian variabel ketiga adalah likuiditas dengan indikator CR atau current ratio dengan rumus aset lancar dibagi hutang lancar. Kemudian variabel keempat yaitu adalah growth opportunity dengan indikator PER dengan rumus harga saham dibagi laba per lembar saham. Kemudian, variabel kelima adalah kepemilikan manajerial dengan indikator jumlah saham yang dimiliki manajemen. Rumusnya, total saham manajemen dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Kemudian ada variabel nilai perusahaan dengan indikator PBF dengan rumus harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Uji kualitas data yang digunakan yaitu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang digunakan yaitu adalah uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah uji koefisien determinasi, uji signifikan parameter individual atau uji statistik T, kemudian ada uji koefisien determinasi. Sekian presentasi saya mengenai proposal skripsi yang telah saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan atas banyaknya salah dan kata. Terima kasih karena telah mendengarkan dan juga menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.